Halo semuanya, selamat datang di channel Bagus Arta Kusuma. Di video kali ini gue ingin bahas ini nih. Logitech M191, tadi gue menyebut MX, tapi itu motor ya. Ini adalah Logitech M191, ini adalah mouse yang sudah cukup lama gue cari, karena dia ukurannya besar dan wireless. Kalau kalian lihat di marketplace ya, nyari mouse wireless, itu tuh rata-rata ukurannya kecil-kecil gitu. Bahkan ini mengingatkan gue pada era mungkin 10 tahun yang lalu gitu ya. Mouse-nya tuh kecil-kecil gitu, sampai megangnya cuma bisa pakai ujung jari gitu. Nah, kenapa gue nyari mouse yang besar gitu? Karena gue selama mungkin 3 tahun belakangan ini terbiasa dengan mouse yang ukurannya besar. Ini gue pakai, nggak tahu kelihatan nggak ya? Ya bisa kelihatan ekornya doang. Gue nggak bisa tarik lagi karena kabelnya terlalu pendek. Itu adalah Logitech G502 yang gue pakai selama 4-5 tahun ini buat kerja, buat main game. Gue pakai mouse ini, dan so far sih sekarang bagus-bagus aja, kecuali emang udah tampilannya udah agak gak enak dilihat karena udah umur juga. Dan juga tangan gue besar tuh. Makanya gue bilang ini mouse besar, enak banget, cocok di tangan gue. Nah, si Logitech M191 ini gue beli dengan harga, gue beli di Blibli 125 something, 100 per 130 gitu. Dan gue dapet voucher sebenarnya dari Gojek buat belanja di Blibli 25.000. Akhirnya dapatlah ini di harga 100.000. Harganya murah banget. Kenapa gue beli ini? Gue padahal udah punya Logitech G502. Ini adalah untuk laptop gue. Jadi sekarang di di setup gue tuh ada PC, monitor, sama satu laptop. Laptop ini fungsi buat apa? Buat meeting, buat konversi pers online, dan juga buat kalau ngurusin acara live. Gue pakai laptop ini supaya nggak ganggu flow kerja gue, karena emang PC gue fokusin buat ngedit video aja dan ngedit foto dan main game. Jadi misalkan gue sambil megang live, ngawasin live, gue bisa ngerjain 1-2 hal lah sedikit-sedikit di PC, jadi nggak keganggu sama sekali. Dan juga masalah kedua, laptop gue tuh sekarang udah gue kasih stand buat lebih tinggi, karena kan biar layarnya lebih enak dilihat ya, posisi lebih tinggi. Stand itu harganya 300 ribuan. Ini kalau gue ngarahin pakai si trackpadnya, itu tuh tangan gue tuh jadi begini nih. Nah, nggak enak kan? Akhirnya ya pakai mouse aja biar lebih enak gitu. Mungkin pertanyaannya, terus keyboardnya gimana bang? Nggak beli juga? Nggak. Karena gue pakai si RK61. Ini dia bisa nyambung pakai Bluetooth ke 3 perangkat sekaligus. Jadi ini buat Bluetooth 1 di PC, Bluetooth kedua di laptop. Dan gue tinggal pencet FN, Q, A, atau W, atau E buat pindah antara perangkat. Baik desktop PC ataupun laptop. Nah, karena ini adalah barang yang murah, maka dia datang dengan desainnya seperti ini. Desain boxnya kayak kardus, literally kardus ya. Sederhana banget. Tapi ya semua informasinya lengkap. Dia made in China. Tuh. Di sini tulisan dia garansi 1 tahun. Terus ada... Ya, gue baru tahu ternyata Logitech itu perusahaan Swiss. Apalagi ya? Udah sih, cuman paling ya belakangnya detail-detail ya, fitur-fitur. Dia baterai klaimnya 18 bulan, didesain untuk tangan yang ukurannya menengah sampai lebar nih, kayak tangan gue. Terus bisa 10 meter wireless-nya, dan disebut katanya presisi. Apakah presisi? Nanti gua akan jelaskan. Lanjut ke desainnya. Ini mouse full plastik, tapi untungnya finishingnya dia pakai matte ya, atau doff gitu. Semuanya di bagian atas, samping, bawah, semuanya seperti itu. Kecuali di bagian ini nih, bagian dekat wheel atau rodanya ini, dia agak glossy gitu. Ini biar kayaknya sih biar enak aja. Ini wheelnya juga terbuat dari plastik ya, nggak terbuat dari karet, tapi dia ada teksturnya gitu, jadi nggak begitu licin lah. Sebenarnya masih agak licin juga, tapi masih enak kalau buat scrolling. Di sampingnya plastik warnanya agak beda, abu-abu, dan di sini ada teksturnya. Di bagian bawah ini ada optiknya, terus ini ada ya buat tempat berdiriannya gitu. Ada tombol on off. Di dalamnya ini kalau kita buka ada baterai. Baterai ini juga udah dikasih ya
dari sananya dikasihnya Duracell, ini baterai yang bagus sebenarnya. Sama ada tempat buat dongle juga. Dongle ada di mana? Ada di sini. Ini dongle. Dongle sederhana sih, biasa aja kayak dongle pada umumnya. Tuh, ya biasa aja tulisan loginya di sini. Jadi kalau kalian mau pergi-pergi ini bisa disimpan. Ya, bisa disimpan seperti ini. Tapi karena gua nggak mau pergi kemana-mana, nggak perlu. Oke. Udah, itu aja sih yang bisa gue jelaskan soal desainnya. So far, kalau secara bentuk ya, gue suka karena dia besar. Sekarang kan jarang ya yang jual mouse besar. Sebenarnya ada sih. Waktu itu gue nemu Rexus. Cuman, ya kalau lu udah percaya brandnya sama Logitech, ini pilihannya. Kecuali lu mau ke Rexus ya. Rexus tuh gue, kalau nggak salah, ada harga 88.000. Dia wireless dan full size juga. Cuman secara overall, menurut gue ini keren desainnya. Ya cukup low profile lah, nggak gaming amat. Karena hitamnya dia hitam agak ke abu-abuan. Karena kalau hitam banget itu lebih cocok ke style gaming kayak seri mouse-mouse Logitech gaming kan semua rata-rata hitam ya, kalau nggak putih. Terus gimana pengalaman memakainya? Menurut gue ini mouse ya sama aja sih kayak mouse-mouse standar lainnya ya, kayak mouse kantoran ya buat kerjaan office gitu-gitu udah oke lah. Bisa memenuhi semua semua peran yang harus mouse ini lakukan gitu. Buat nunjuk-nunjuk pointernya, ya pokoknya ini standar banget sih buat gue ya. Gue tidak punya komplain soal mouse ini. Meskipun ya dia clicky, ini khasnya Logitech yang harganya cukup terjangkau sih, ini clicking-nya cukup keras. Tuh. Kalau gue kerja di cafe mungkin agak berisik kali ya pakai mouse ini ya. Tapi kalau setahu gue Logitech ada silent ya. Gue nggak salah ada yang versi silentnya. Cuman ya gitu. Kalau dipakai buat main game, ya kalau main game FPS gue harus akui tidak bisa seakurat mouse gaming. Agak berbeda, cukup jauh rasanya. Tapi kalau kalian main game yang kayak Age of Empire mungkin, atau ya pokoknya game-game yang nggak perlu kepresisian sebuah mouse, ya ini cukup sih. Coba kalau butuh presisi kayak main PUBG atau main Warzone. Dan gue bahkan kalau lu main City Skyline yang mode-nya cukup berat gitu, yang lu kadang gerak bikin jalan harus presisi gitu, gue tidak begitu merekomendasikan ini. Cuman kalau kebutuhan kalian cukup standar buat kerja, ngedit video, ini menurut gue mouse yang udah cukup. Bisa memenuhi sebuah kebutuhan kalian. Nggak ada komplain kalau soal itu. Di gue sendiri, mouse si MX lagi. Gue M191 ini fungsinya untuk mengendalikan si laptop gue ini. Itu aja sih. Gue tidak menggunakan mouse ini sebagai mouse mouse utama lah. Karena mouse utama gue masih si Logitech G502. Itu masih gue pakai buat ngedit video, main game, karena ya lebih enak aja rasanya. Lebih presisi, lebih bagus lah. Ya harganya juga beda. Ini gue waktu itu beli harga 500 ribuan. Ini kan cuma 100 ribuan. Harga berbicara lah di sini. Tapi kalau selama ini gue pakai buat ngedit di OBS, itu udah cukup enak sih. Kalau tanya OBS itu apa? OBS itu aplikasi buat manage live. Kalau kalian lihat live, bisa ganti-ganti gambarnya, ada frame-nya, nah itu kan pakai OBS. Salah satunya gitu. Karena itu yang gratis. Jadi untuk saat ini, tidak menggantikan si G502 gue. Kalau ditanya durability-nya gimana, gue belum bisa jawab, karena gue pakai ini belum genap 1 bulan. Karena beberapa isu dari mouse Logitech yang murah-murah itu kan double click ya. Itu tuh gue belum menemukan di 191 ini. Kalaupun nanti gue ketemu, gue akan share di Instagram gue, bisa di follow. Terus kalau apa lagi ya yang bisa dibahas? Kalau soal ketahanan baterai, ya gue juga belum bisa bicara ya, karena ini baru gue pakai sebentar. Tapi kalau menurut klaimnya, dia bisa sampai 18 bulan, setahun lebih. Coba kita lihat nanti. Gitu. Dan dia kan udah yang modern juga ya. Dia bisa, seharusnya sih dia bisa otomatis mati sendiri kalau nggak dipakai. Cuma kalau dipakai dia baru akan nyala gitu. Dan udah nggak ada cahaya-cahaya lagi ya kayak mouse zaman dulu. Udah nggak ada ininya, nggak ada cahaya biru atau merah yang dulu-dulu tuh mouse zaman dulu.
gitu. Oke, jadi kesimpulannya adalah ini mouse yang cocok buat kalian yang tangannya besar-besar kayak gue. Kalau butuh mouse wireless tangan besar, kayaknya cuman ini yang bisa gue rekomendasikan di harga 100 ribuan. Karena bahannya memang tidak mewah ya, dia plastik, cuman dia bisa memenuhi semua kebutuhan lo yang lo harapkan dari sebuah mouse mouse consumer lah, buat kerja, buat editing foto atau video, ini masih oke banget. Dan dia wireless, jadi gampang kalau mau dipakai, nggak perlu mikirin perkabelan yang biasanya suka gelibet ya. Jadi membuat meja kalian bisa lebih simple. Itu juga salah satu alasan meja gue udah cukup ribet dengan perkabelan, jadi gue nggak mau menambah masalah lagi. Jadi ya gunakanlah yang wireless gitu. Oke, kayaknya segitu aja video tentang Logitech M191 dari gue. Terima kasih yang udah nonton sampai habis. Ini video yang memang gayanya akan seperti ini terus. Karena gue mencoba sesuatu yang berbeda, gue ingin sharing sesuatu yang lebih private kepada kalian. Sekian dari Bagus, jangan lupa untuk like dan share video ini. Terus juga di kolom komentar, boleh kasih saran atau komentar, yang mau kritik juga boleh. Karena gue berusaha agar channel ini bisa mencapai 1000 subscriber di tahun ini. Jangan lupa untuk follow semua sosial media gue yang ada di deskripsi. Boleh juga follow Instagram dan Facebook. Gue akan bagi banyak info-info terkait dunia teknologi di sana. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video gue berikutnya.